Perkenalkan, nama saya Nurhita Nasution dengan NIM 20220020. Di sini saya akan menjelaskan speaker recognition, yaitu salah satu materi dari mata kuliah praktikum NLP, di mana yaitu pengenalan ucapan atau speak recognition adalah sebagai masyarakat yang hidup di zaman teknologi. Tentu saja kita sudah tidak asing dengan fitur Siri, Cortana, atau Google Now. Ya, semua merupakan sebuah aplikasi berbasis pengenalan ucapan yang diperkenalkan sebagai personal assistant. Untuk memudahkan kita, para pengguna smartphone sekarang hanya dengan memberikan perintah suara, kita bisa langsung membuat panggilan, pesan, menulis memo, bahkan membuka aplikasi tertentu atau bahkan browsing internet. Pengenalan ucapan atau speaker recognition merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan buatan. Menurut Wikipedia sendiri, yang disebut kecerdasan buatan ialah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Jadi, dengan fitur pengenalan ucapan, sebuah sistem komputer dapat menerjemahkan perkataan yang diucapkan oleh manusia menjadi perintah program. Bagaimana cara kerja pengenalan ucapan? Di sini pengenalan ucapan atau speech recognition atau SR adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang kita ucapkan. Teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Kata-kata yang diucapkan diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata-kata tersebut. Hasil dari identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya penekanan tombol pada telepon genggam yang dilakukan secara otomatis dengan komando suara. Alat pengenal ucapan yang sering disebut dengan speech recognizer membutuhkan sampel kata sebenarnya yang diucapkan dari pengguna. Sampel kata akan digitalisasi, disimpan dalam komputer, dan kemudian digunakan sebagai basis data dalam mencocokkan kata yang diucapkan selanjutnya. Adapun jenis-jenis pengenalan ucapan yang pertama itu adalah kata-kata yang terisolasi, di mana proses pengidentifikasian kata yang hanya dapat mengenal kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Yang kedua, kata-kata yang berhubungan. Proses mengidentifikasian kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi, namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antar kata yang lebih singkat. Yang ketiga itu adalah kata-kata yang berkelanjutan, proses di mana pengidentifikasian kata yang sudah terlebih maju karena dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit, sehingga pengguna perangkat ini mengucapkan kata-kata secara natural. Yang keempat adalah kata-kata spontan, yaitu di mana pengidentifikasian kata yang dapat mengenal kata atau kalimat yang diucapkan secara spontan. Yang kelima itu verifikasi atau identifikasi suara, di mana proses pengidentifikasian kata yang tidak hanya mampu mengenal kata namun mengidentifikasikan secara berbicara. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah sound card, mikrofon, komputer ataupun prosesor, di mana proses kerja pengenalan ucapan itu yang pertama tahap penerimaan masukan, tahap pre-filtering, framing atau windowing, filtering, compression and meshing. So yang keenam action, tahapan ekstensi pengenalan ucapan berdasarkan Hidden Markov Model atau HMM, di mana tahap ekstensi tampilan, tahap pemodelan, tahap sistem pengenalan HMM, tahap pembandingan. Aplikasi alat penggunaan dan ucapan yang pertama itu bidang komunikasi, ada komando suara, pendiktean, ataupun telepon. Bidang kesehatan itu alat pengenalan ucapan banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu para penyandang cacat atau beraktivitas. Contohnya pada aplikasi antarmuka suara pengguna atau Voice User Interface atau VUI yang menggunakan teknologi pengenal ucapan. Pada bidang militer sendiri ada yaitu pelatihan penerbangan, helikopter. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan, cepat teknologi ini mempercepat transmisi informasi dan pembalik transmisi tersebut. Mudah digunakan, komando dapat dilakukan tanpa perangkat keras.
Ah, kekurangannya adalah rawan terhadap gangguan, jumlah kata yang dapat dikenal oleh Google tersendiri itu terbatas begitu. Oke, kita masuk pada kita buka Anacondanya. Di sini kita menggunakan Jupyter. Nah, sebelumnya itu akan sebelum kita masuk ke Anaconda sebenarnya kita harus download dulu pada eh, contoh dua ini. Di sini adalah kita download di sini sudah ada dataset yang bernama Asisten Bejo. Setelah kita download, kita masuk lagi ke Anacondanya. Karena karena saya sudah mendownload tadi, kita buka kembali Jupyternya. Kita klik download, kemudian asisten bejonya kita bagi buka dan kita simpan. Kita eh, new dulu, terus kita masuk ke Python 3. Kita masuk ke asisten bejonya tadi, terus kita copy paste semuanya dari import sampai akhir. Kita copy paste, terus kita masuk ke ini dan kita paste. Kemudian kita run ya, yang telah kita copy paste tadi. Saya akan mencoba berbicara dengan contoh seperti ini. Good morning. Good morning. Kayaknya ada problem jaringan, teman-teman. Sebentar kita ulang lagi. Good morning. Good morning. Maaf teman-teman, kayaknya memang ada salah satu problem dari jaringan juga. Oke, kita kembali. Good morning. My name is Intan. Mungkin ini adalah salah satu terkendala jaringan ya guys. Tapi di sini kita sudah melihat tadi yang saya sebutkan adalah good morning. Oh iya, di sini sudah ada good morning. Terus tadi saya menyebutkan nama saya, my name is, tapi kepotong oleh jaringan. Atau bisa saya ulang sekali lagi, mungkin bisa ya, karena memang jaringan sangat tidak mendukung. My name is Nur Intan.
Kayaknya memang tidak terdeteksi nama saya ya guys. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan. Tapi di sini sudah saya berhasil. Good morningnya sudah tadi yang pertama sudah keluar dan yang kedua juga sudah keluar. Kesimpulan dari hasilnya adalah speak recognition ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh mesin atau aplikasi untuk mengidentifikasikan kata atau frasa yang terdapat dalam bahasa lisan. Seperti yang telah saya contohkan tadi, di mana saya menyebutkan good morning, maka dia akan keluar kata-kata good morning. Dan yang kedua saya menyebutkan dengan my name is Intan, akan tetapi karena terpotong oleh koneksi, yang muncul hanya my name is. Kata dan frasa tersebut akan diolah dan berubah menjadi sebuah format yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, format yang dimaksud adalah kata yang telah muncul pada bagian ini. Sekian dari saya, kurang dan jengkel saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.